Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram. Kali ini dalam episode orang-orang di dalam istana kecil bersiaga. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Tetapi mudah-mudahan kita tidak gagal lagi. Pangeran Kudo Narpodo memilih mati daripada menunjukkan pusaka itu kepada kita. Dan itu memang sudah nasibnya. Agaknya istrinya pun akan berbuat demikian pula. Dari kejauhan kita dapat melihat apa yang sudah terjadi di halaman istana itu. Meskipun kita tidak mendengarkan apa yang dikatakannya. Tetapi agaknya istrinya itu telah menantang Kama Soro Raksopati. Pangeran Cemoro Kuning menarik napas dalam-dalam, desisnya. Jika kematian yang mereka pilih, apa boleh buat? Sebelum maut itu menjamah kita pulang. Mengapa kau mulai berputus asa? Orang-orang Cengkir Pitu itu bukan hantu yang tidak dapat terkalahkan. Kita berdualah yang melakukannya untuk pertama kali. Tetapi rasa-rasanya bukan kitalah yang akan mendapatkannya. Dua pangeran itu termenung sejenak, namun bayangan-bayangan yang buram mulai mengganggu angan-angan mereka. Mereka mulai membayangkan bersama-sama dengan orang-orang Cengkir Pitu masuki halaman istana kecil yang suram itu. Mereka kemudian harus bertempur melawan orang-orang yang ada di halaman istana itu. Jumlah kita jauh lebih banyak, desis Pangeran Cemoro Kuning dalam hati. Tapi ia pun membayangkan bahwa orang-orang yang ada di dalam istana itu bukan orang-orang dungu. Mereka tentu akan mempergunakan cara yang paling baik untuk melawan jumlah yang lebih besar. Mereka akan berada di satu lingkaran pertempuran sehingga mereka mendapat kesempatan untuk membela diri dalam paduan kemampuan mereka. Berkata Pangeran Cemoro Kuning di dalam hatinya, lalu mereka tentu mengetahui pula bahwa dalam keadaan demikian tidak menguntungkan untuk bertempur berpencar. Karena orang-orang dari mereka harus melawan sedikitnya 3 orang. Sementara itu di bagian belakang istana kecil, Sangkan duduk berdua dengan Panon. Dengan wajah yang tegang mereka memandang dedaunan yang bergoyang-goyang disentuh angin. Sementara Kimino berada di kebun untuk mengawasi bagian belakang istana itu. Sedangkan Ki Ajarspati dan Ki Reksobau duduk di pendopo sekaligus mengawasi halaman depan istana kecil itu, sementara Pinten berada di dalam bilik bersama kedua putri yang ketakutan dan Nyi Upe. Mereka akan datang malam nanti, desis Sangkan. Mungkin, tetapi agaknya mereka akan benar-benar bergabung, jawab Panon. Kita akan menghadapi lawan yang terlalu banyak jumlahnya, berkata Sangkan kemudian. Panon menarik napas dalam-dalam, katanya. Apa boleh buat? Tidak ada pilihan lain. Mungkin kita akan tertumpas habis. Tapi kita akan berbuat sejauh yang dapat kita lakukan. Sangkan mengangguk-angguk namun kemudian katanya. Bagaimana dengan Ki Ajarspati, Ki Reksobau dan Kimino? Yang ternyata bernama Kiai Rancang Bandang itu. Panon termenung sejenak lalu katanya. Aku juga memikirkan mereka, apakah sudah sewajarnya mereka ikut mengorbankan diri mereka dalam keadaan seperti ini. Padahal mereka sama sekali tidak tersangkut paut dengan istana kecil ini dan seisinya. Tetapi apakah kau juga bersangkut paut? Tiba-tiba saja Sangkan bertanya. Panon mandang wajah Sangkan sejenak kemudian jawab, ya, aku memang mempunyai sangkut paut meskipun tidak langsung. Seperti kau juga mempunyai sangkut paut meskipun yang tidak langsung. Jika benar kau anak Nyi Upe. Sangkan menarik napas dalam-dalam.
ia tidak dapat mengingkari kecurigaan yang masih saja ada di antara mereka. Karena itu maka Sangkan pun berusaha untuk tidak mempertajam perasaan curiga itu. Sehingga ia pun mengulangi pertanyaannya. Bagaimana dengan orang-orang tua itu? Apakah kita akan mempersilahkan mereka meninggalkan halaman ini sebelum malapetaka itu datang? Aku tidak yakin jika mereka bersedia, jawab Panon. Seperti Kiai Rancang Bandang yang atas kehendak sendiri mengikuti perjalananku kemari ke daerah yang menurut keterangannya sendiri adalah daerah yang berbahaya. Karena aku belum pernah melihat dan mengetahui daerah pegunungan ini. Marilah kita coba bertemu dengan mereka, ajak Sangkan. Keduanya pun kemudian pergi ke pendopo menemui Ki Ajarspati dan Ki Reksabau. Tapi ketika hal itu dikemukakan pada kedua orang tua itu, maka Ki Ajarspati menjawab sambil tersenyum. Anak muda, Ki Reksabau adalah orang yang paling tidak senang mencampuri persoalan orang lain. Namun jika ia sudah terlibat di dalamnya, maka ia tidak akan meninggalkan tempat sebelum persoalannya selesai. Tetapi keadaan yang akan kita hadapi dapat membahayakan jiwa Kiai berdua. Bukan maksudku mengatakan bahwa Kiai berdua mencemaskan kematian yang bakal datang, tetapi sebenarnya lah Kiai berdua tidak bersangkut paut dengan peristiwa yang bakal terjadi itu. Ki Reksabau menarik napas dalam-dalam, kemudian katanya dengan nada datar. Aku memang tidak ingin mati, tetapi aku malas pergi menjelang malam yang gelap di pegunungan. Aku lebih senang duduk meluk lutut di sini, meskipun mungkin harganya akan terlalu mahal. Karena itu jangan usir kami dari pendopo ini. Di luar cahaya langit menjadi semakin redup. Sangkan menggigit bibirnya, orang tua itu nampaknya acuh tidak acuh saja. Tak ada peristiwa yang dapat merenggut jiwanya tanpa kekhawatiran yang berarti. Apalagi Kiai Rancang Bandang, desis Panon. Karena itu, maka ia pun sama sekali tidak bermaksud menghubungi Kiai Rancang Bandang. Dengan demikian, maka mereka merasa tetap terikat pada halaman istana kecil itu. Mereka merasa terpanggil untuk berbuat sesuatu meskipun mereka sama sekali tidak mempunyai sangkut paut. Beristirahatlah, justru Ki Reksabau yang berbicara memecah sepi. Kita akan berjaga-jaga bergantian, sebentar lagi malam akan turun. Dan kita akan bekerja keras. Kedua anak muda itu masih tetap termenung, lalu Sangkan pun berkata, Kiai berdua sajalah yang beristirahat. Tapi Ki Ajarspati tertawa, katanya, aku biasanya tidur di senja hari. Karena itu aku lebih senang berjaga-jaga sekarang. Nanti di senja hari aku akan tidur sampai kalian membangunkan aku. Sangkan dan Panon tidak maksa kedua orang itu untuk meninggalkan tempatnya. Keduanya pun kemudian dibiarkannya duduk di pendopo sambil berbincang dengan tenangnya. Seolah-olah mereka tidak menyadari bahaya yang dapat menerkam istana kecil itu. Bahkan sejenak kemudian Sangkan dan Panon pun meninggalkan mereka menuju ke kebun belakang. Mereka menemukan Kimino yang berjaga-jaga di belakang justru sedang menyiangi pohon nyidro, sambil mengambil akarnya yang sudah cukup tua untuk menjadi makanan tambahan yang manis. Sangkan menarik napas dalam-dalam, katanya, masih sempat juga Kimino menyiangi pohon nyidro. Kimino meletakkan cangkulnya. Sambil tersenyum, ia menjawab, adalah menjemukan sekali untuk merenung di sini. Dengan menyiangi dan memetik nyidro, kita akan mendapatkan sesuatu. Jika malam datang, kita akan merebusnya dan merupakan kawan berbincang yang menyenangkan. Aku akan memetik gayam dahulu. Tiba-tiba saja Sangkan menyambung, bagus juga, kita akan makan sekenyang-kenyangnya sebelum kita menghadapi peristiwa yang bakal cukup gawat. Panon maju selangkah sambil mandang Sangkan. Ia memberi syarat. Apakah ia harus mengatakan juga kepada Kimino seperti yang dikatakannya pada Ki Ajarspati dan Ki Reksabau? Sangkan termenung sejenak, namun kemudian ia pun mengangguk. Dengan hati-hati, Panon pun kemudian mengatakan,
Kemungkinan yang mungkin akan sangat parah, sementara Kimino sama sekali tidak mempunyai sangkut paut dan kepentingan apapun dengan istana kecil itu. Tetapi Kimino justru tertawa, katanya, "Aku sudah menyadari sejak aku menyediakan diri mengikutimu naik ke Pegunungan Sewu ini. Bahaya yang bagaimanapun juga rasa-rasanya tidak akan dapat aku tinggalkan. Apalagi setelah aku melihat bahwa Gusti Putri keduanya memang memerlukan perlindungan. Nah, itulah kepentingan dan sangkut paut yang ada antara aku dan istana kecil ini. Bukankah menjadi kewajiban setiap orang untuk melakukan sesuatu yang dapat memberikan perlindungan kepada yang lemah yang sedang terancam bahaya?" Panon mengangguk-angguk, katanya dalam nada dalam. "Terima kasih Kimino, mudah-mudahan kita menemukan jalan keluar dari peristiwa yang mungkin akan terjadi." "Sudahlah," jawab Kimino. Lalu katanya pada Sangkan, "Sangkan, jika kau memetik gayam, silahkan, aku akan mencari Nyidro lebih banyak lagi." Sangkan menarik napas dalam-dalam kepalanya, namun kepala itu pun kemudian terangguk-angguk kecil. Suaranya seolah-olah tidak terloncat dari bibirnya meskipun Kimino dapat mendengarnya. "Baiklah Kimino, aku akan memetik gayam yang ada di sudut belakang itu." Sangkan dan Panon pun kemudian meninggalkan Kimino yang kembali sibuk dengan cangkulnya. Ketika orang-orang di dalam istana itu menghadapi Nyidro dan gayam yang telah direbus oleh Nyi Upih dan Pinten, maka di Pedukuhan orang-orang Cengkir Pitu dan perguruan Kumbang Kuning sedang sibuk pula makan daging panggang. Dengan lahapnya masing-masing yang tinggal terpisah itu makan sekenyang-kenyangnya, seolah-olah mereka ingin mengisi perut mereka untuk beberapa hari sekaligus. "Ayo makanlah, kita tidak usah pura-pura tidak tahu bahwa di antara kita mungkin ada yang tidak dapat keluar lagi dari halaman istana itu. Karena itu pergunakan kesempatan ini baik-baiknya, makan daging sekenyang-kenyangnya. Jika kita masih sempat keluar dari istana itu, apalagi dengan pusaka yang kita cari, maka kita akan makan lebih banyak lagi. Tidak hanya untuk waktu-waktu tertentu, tapi kita akan mukti di dalam sebuah istana yang bakal juga akan disebut Majapahit kedua, atau kerajaan yang lain yang justru lebih megah dari Majapahit yang runtuh itu," berkata beberapa orang di antara mereka. Ternyata bahwa orang-orang Cengkir Pitu dan Kumbang Kuning telah memanfaatkan keadaan sebaik-baiknya. Makan, minum, dan kembali berbaring. Mereka tidak tergesa-gesa berbuat sesuatu, karena mereka baru akan bergerak lewat tengah malam, sehingga justru ketika senja turun dan gelap mulai menyelubungi Pegunungan Sewu, mereka mulai berbaring lagi selain yang bertugas. Tapi pada itu pemimpin-pemimpin mereka mulai menjadi tegang. Pangeran Soro Reksopati yang memimpin perguruan Cengkir Pitu nampak berbincang dengan bersungguh-sungguh bersama beberapa orang terpercaya dan dari Raden Kudorpoko. "Kita tidak boleh membiarkan semuanya terlalu begitu saja," berkata Pangeran Soro Reksopati. "Yang terjadi bukan sekedar memperebutkan pusaka itu, tapi juga benturan pengaruh antara kita dengan Pangeran Cemoro Kuning dan Pangeran Sendang Prapat yang memiliki pula daerah Kediri itu. Meskipun saat terakhir mereka adalah bangsawan-bangsawan Mojopahit yang terpercaya seperti juga Pangeran Kudolarpodo. Tetapi meskipun demikian tidak mustahil jika kita pada suatu saat menemukan suatu cara yang paling baik untuk bekerja sama." "Itu tentu sekedar pura-pura, Paman," sahut Raden Kudorpoko. "Mungkin kita dapat membuat perjanjian, tapi jika di antara kita dan perguruan Kumbang Kuning itu telah timbul selisih kekuasaan dan pengaruh, maka goncangan itu akan timbul. Mungkin, namun dalam rasa tenang itu kita tidak boleh tinggal diam. Itulah namanya suatu cara, suatu akal yang dapat kita pergunakan, meskipun orang lain akan menyebutnya licik." Raden Kudorpoko tidak menyaut, tetapi wajahnya nampak menjadi tegang.
Kau tidak sependapat? Bertanya Pangeran Surareksapati. Bukan aku tidak sependapat, jawab Raden Kudorupaka. Tetapi kita harus hati-hati, mungkin sekali belum kita siap. Mereka telah menikam kita lebih dahulu. Jangan khawatir, kita tahu berapa besar kekuatan mereka. Raden Kudorupaka mengangguk-angguk, namun kemudian katanya, kita sudah kehilangan Paman Panji Surawilogo. Apakah ia sudah dibunuh? Aku tidak tahu pasti, tetapi jika mereka kemudian menjadi berputus asa, maka kemungkinan itu dapat terjadi. Apalagi sebelumnya Paman Panji Surawilogo sudah menunjukkan kebenciannya kepada Sangkan. Bahkan beberapa kali ia akan membunuhnya. Pangeran Surareksapati mengerutkan keningnya, kemudian katanya, Kakang Aji Demung mungkin mempunyai sikap. Orang yang disebut Aji Demung mengerutkan keningnya, sekilas ia memandang Pangeran Surareksapati yang ada di depan Raden Kudorupaka. Katanya kemudian, aku tidak mempunyai sikap tentu, tetapi bahwa dengan demikian kita akan mendapat kesempatan untuk berpikir lebih panjang, mungkin akan berguna. Jadi bagaimana maksud Paman? Bertanya Pangeran Surareksapati. Seperti yang dikatakan Pangeran Surareksapati. Raden Kudorupaka menarik napas dalam-dalam, lalu katanya, memang mungkin kita akan dapat mencobanya, tetapi masih tergantung pada orang-orang Kumbang Kuning. Mudah-mudahan mereka akan datang tepat pada waktunya, desis Aji Demung. Mereka tidak akan terlalu bodoh untuk mendahului masuk ke dalam halaman istana itu. Mereka akan memberikan korban terlalu mahal, karena di halaman itu ada beberapa orang yang akan dapat mencegah maksud mereka. Tanpa kita, mereka tidak akan dapat menembus pertahanan orang-orang gila di halaman itu, berkata Raden Kudorupaka. Aji Demung mengangguk-angguk. Di halaman itu ada beberapa orang yang nampaknya benar-benar telah bersiap mengorbankan jiwanya untuk mempertahankan pusaka yang menjadi rebutan itu. Sadar atau tidak sadar, waktunya yang sempit rasa-rasanya berkepanjangan dan tidak berkesudahan. Pangeran Surareksapati rasa-rasanya tidak sabar lagi menunggu tengah malam. Namun ia pun tidak akan dapat berbuat apa-apa, sementara ia pun menyetujui bahwa sebaiknya mereka masuki halaman itu lewat tengah malam. Bahkan menjelang dini hari, setelah orang-orang yang ada di halaman itu menjadi jemu, berjaga-jaga dan menjadi lengah. Sementara itu di halaman istana kecil itu beberapa orang tengah berjaga-jaga dengan penuh kewaspadaan. Mereka tidak boleh lengah, setiap saat bahaya yang sebenarnya akan dapat menerkam. Di halaman depan, Ki Ajareksapati duduk memeluk lututnya bersandar tiang pendopo. Sementara itu Ki Reksabau berjalan hilir mudik di halaman. Kau tidak tidur? Bertanya Ki Reksabau. Ki Ajareksapati tersenyum, jawabnya, baru saja aku menjawab pertanyaan Sangkan yang serupa ketika aku mengambil minuman ke dapur. Apa yang ditanyakan? Mengapa aku tidak tidur? Apa jawabanmu? Kali ini aku tidak dapat tidur, bukan oleh kegelisahan, tetapi ternyata di sini nyamuknya banyak sekali. Kau merasa gigitan nyamuk? Mengapa tidak? Ki Reksabau tertawa, katanya, menurut pendengaranku, Ki Ajareksapati adalah orang yang kebal, yang tidak dapat dilukai dengan jenis senjata apapun, tetapi ternyata gigitan nyamuk telah membuatnya tidak dapat tidur. Ah, kau mengigo. Meskipun kau tidak tidur, beberapa bulan yang lalu jari-jariku hampir putus tersentuh cangkul. Jika aku kebal, maka cangkullah yang seharusnya patah. Ki Reksabau tertawa, katanya, apakah kau tidak kebal? Atau kau memang belum mengerapkan kekuatan ilmu? Sudahlah, agaknya kaulah yang sudah mengantuk sehingga kau perlu berbuat sesuatu untuk mengusir perasaan kantukmu. Ki Reksabau tertawa, lalu tiba-tiba saja ia mendekati sambil bertanya, apakah minuman itu masih ada? Masih ada? Ambillah, tapi mungkin sudah mulai dingin. Ki Reksabau itu pun kemudian pergi ke dapur. Di sudut belakang ia melihat Sangkan sedang berbicara dengan Ki Mino yang duduk berselimut kain panjangnya di dalam bayangan kegelapan. Dingin sekali, desis Ki Mino.
Kirsa Bau mengangguk, ya itulah sebabnya aku akan mencari minuman panas. Ia berhenti sejenak, lalu di mana Panon? Ya dari sini, samping istana ini. Sendiri. Kirsa Bau tidak menunggu jawaban, tetapi ia langsung masuk ke dapur mengambil minuman dan dibawanya ke halaman depan. Tetapi untuk memperpanjang langkahnya, ia tidak mengambil jarak yang pendek. Sehingga karena itu maka ia pun berjalan melingkari istana itu. Dalam kegelapan, Kirsa Bau melangkah sambil memandang dinding istana yang tidak terlampau tinggi itu. Jika dikehendaki, maka orang-orang Kumbang Kuning dan Cengkir Pitu itu akan dapat masuk ke istana itu dari segala penjuru. Jika benar mereka akan datang bersama-sama, kami yang berada di halaman ini akan mengalami kesulitan. Meskipun Ki Wirit yang cacat kaki itu akan ikut serta membantu kami, namun kekuatan orang-orang Cengkir Pitu dan Kumbang Kuning yang bergabung tentu merupakan kekuatan yang tidak mudah diimbangi. Gumam Kirsa Bau ditujukan kepada diri sendiri. Ketika ia kemudian melingkari sudut istana itu, maka tiba-tiba saja ia tertegun dan terkejut. Dua sosok bayangan yang agaknya sedang asik bercakap-cakap terkejut pula karena kehadiran Kirsa Bau yang tiba-tiba itu. Oh, Kirsa Bau termenung, ia tidak dapat melangkah kembali. Justru kedua orang itu telah melihatnya. Salah seorang dari keduanya menarik napas dalam kepalanya sambil beringsut, sementara yang lain bertanya, "Dari mana, Kiai?" Maaf Panon, aku sedang mengambil minuman dari dapur. Maksudku aku ingin melihat dia dalam kegelapan belakang istana. Panon mengangguk, jawabnya, "Silahkan, apakah Kiai akan ke pendopo?" "Ya, aku akan ke pendopo." "Tapi Kiai," Panon menghentikan langkah Kirsa Bau yang sudah mengayunkan kakinya, "aku sedang mendengar pendapat Pinten. Apakah yang sebaiknya kita lakukan? Jika kita berpencar, agaknya kita justru akan mengalami kesulitan. Karena mereka akan dapat bertempur berpasangan untuk melawan setiap di antara kita. Dengan demikian maka kita akan benar-benar terdesak. Apalagi jika jumlah mereka lebih banyak lagi. Kita seorang harus melawan mungkin 3 orang, mungkin lebih." Kirsa Bau mengangguk-angguk, jawabnya, "Kau benar Panon, dan agaknya pikiran Pinten itu harus mendapat perhatian." Yang seorang lagi sedang menundukkan wajahnya berpaling ke arah Kirsa Bau. Bahkan ia pun kemudian menarik napas lega karena Panon telah mendapatkan jalur pembicaraan yang wajar dalam keadaan seperti itu. Tapi Kirsa Bau yang sudah banyak makan garam kehidupan itu pun mengetahui bahwa agaknya kedua anak-anak muda itu sedang disentuh perasaan yang lain dari perasaan dua orang yang sekedar senasib dalam kesulitan menghadapi ancaman yang mungkin akan berakibat sangat parah. Karena itu maka sambil senyum ia bertanya lebih lanjut, "Panon, apakah menurut Pinten kita juga harus bertempur berpasangan untuk mengimbangi lawan?" Dengan serta-merta Panon menjawab, "Ya Kiai, agaknya hal itu akan lebih baik." "Dua-dua berpasangan?" Panon berdesah, sedangkan Pinten kembali menundukkan kepalanya sambil beringsut setapa. "Maksudku," Panon menjelaskan dengan suara yang terbata-bata, "kita dapat melawan mereka dalam satu kelompok. Kita melawan mereka bersama-sama sehingga garis sentuhan antara kita dengan mereka menjadi sempit. Dengan demikian mereka tidak sempat melawan kita masing-masing dari arah yang merugikan." Kirsa Bau masih tersenyum, katanya, "Aku sependapat Panon, tetapi jika demikian bagaimanakah dengan Gusti Putri? Jika kita tinggalkan bersama maka 1-2 orang dari mereka akan dapat mengganggunya dan bahkan mungkin mempergunakannya untuk melemahkan perlawanan kita. Tetapi jika 1-2 di antara kita harus menjaganya, maka akibatnya kita akan terpecah lagi dan mereka pun akan melumpuhkan kita bagian demi bagian." Pinten mulai tertarik pada pembicaraan yang semula dianggapnya sekedar untuk melepaskan diri dari dugaan yang kurang baik dari Kirsa Bau atas dirinya dan Panon. Namun agaknya Kirsa Bau yang memahami perasaan anak-anak muda itu sama sekali tidak menyinggung persoalan itu.
Bahkan justru agaknya ia menganggap beberapa hubungan itu wajar meskipun dengan sikap bergurau. "Kiai," berkata Pinten kemudian dengan memaksa diri, "bagaimana jika hal ini kita bicarakan dengan sungguh-sungguh bersama Kakang Sangkan, Kimino dan Ki Ajar? Mumpung kita masih mempunyai beberapa saat lagi sebelum orang-orang itu benar-benar datang." "Aku sependapat. Baiklah, aku akan mengatakannya pada Ki Ajar di pendopo. Dan katakanlah kepada Sangkan dan Kimino yang berada di sudut sana." "Baik, Kiai," jawab Panon. Ki Reksabau kemudian melanjutkan langkahnya menuju ke pendopo sambil membawa mangkok minuman. Namun dalam pada itu ia berdesis pada diri sendiri, "Kalau aku tahu, aku akan memilih jalan lain agar aku tidak mengganggu anak muda itu." Dalam pada itu sepeninggal Ki Reksabau, Pinten bergeser menjauh. Sekilas ia memandang wajah Panon yang samar dalam kegelapan. "Kita temui Kakang Sangkan, Panon, tapi aku akan lewat ruang dalam." Panon pun memandang wajah Pinten sejenak, kemudian jawabnya, "Masuklah, aku akan pergi menemuinya pula. Mungkin ia sedang berbincang dengan Kimino." Pinten pun kemudian masuk lewat pintu butulan. Ketika ia menutup pintu, maka sekali lagi ditatapnya wajah Panon yang kehitam-hitaman oleh kegelapan malam. Sejenak kemudian, maka orang-orang ada di dalam istana itu pun mulai membahas apakah yang sebaiknya mereka lakukan guna menghadapi keadaan yang menjadi gawat itu. "Memang kita tidak dapat berpencar," berkata Sangkan kemudian. "Tetapi jika kita berada di dalam satu lingkaran, bagaimana dengan Gusti Putri Inten Prawesti?" Tidak seorang pun yang dapat menjawab, namun kening mereka nampak berkerut memikirkan cara yang sebaiknya untuk mengatasi kesulitan itu. Tiba-tiba saja Pinten mengangkat wajahnya dengan ragu-ragu. Ia berkata, "Bagaimanakah jika keduanya kita sembunyikan seperti Panji Surawilogo di atas atap?" Pinten tidak menyaut, tapi nampaknya ia yakin bahwa cara itu adalah cara yang paling baik. "Mereka memang tidak akan mengira bahwa keduanya berada di atas atap," desis Panon kemudian. Sejenak mereka merenungkan pendapat itu, namun kemudian Sangkan berdesis, "Asal keduanya sama sekali tidak bersuara, Panji Surawilogo dapat kita sumbat mulutnya. Tetapi bagaimanakah dengan kedua putri itu? Jika mereka ketakutan dan tidak dapat mengendalikan diri, mungkin mereka akan berteriak. Kita mohon agar mereka berdiam diri, apalagi mereka tidak melihat pertempuran yang terjadi. Bakal mereka tidak akan berteriak atau berbuat sesuatu," sahut Panon. Kembali mereka merenung rencana itu. Dengan nada datar Ki Ajar berbesis, "Tentu tidak akan dapat kita sembunyikan di luar halaman istana, karena dengan demikian justru mereka akan lebih dekat dengan bahaya." Namun tiba-tiba Kiai Rancang Bandang bertanya, "Bagaimanakah jika dalam keadaan mata gelap mereka membakar istana ini?" Pinten menggelengkan kepalanya, jawabnya, "Tentu tidak. Mereka sedang mencari pusaka. Mereka akan bongkar seluruh istana ini tetapi tidak membakarnya." Wajah-wajah itu menjadi tegang, namun kemudian Sangkan berkata, "Aku kira kita harus mempertimbangkan untung dan ruginya. Dengan menyembunyikan keduanya di atas atap, aku kira kita akan dapat bertempur lebih luasa apapun yang akan terjadi atas kita." Sejenak orang-orang itu saling berpandangan, namun kemudian mereka mulai mengangguk-angguk kecil. Kiai Rancang Bandang berkata ragu, "Sebaiknya kita coba bertanya apakah keduanya bersedia naik ke atas atap. Jika tidak ada pilihan lain, maka aku kira keduanya akan bersedia," jawab Sangkan. "Tapi biarlah Pinten menyampaikannya." "Lalu bagaimana dengan Biyung?" bertanya Pinten. "Tentu kita ikut sertakan dengan kedua putri itu," jawab Sangkan.